Ngakak Gays Khalifa mau maju pilkada DKI, auto di sliding tackle oleh netizen, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sama seperti bakal capres yang sudah muncul di permukaan, nama-nama bakal cagup DKI juga sudah ada yang mencuat. Seperti mantan Wagub DKI yang juga kader Gerindra Riza Patria, Bendahara Nasdem Ahmad Sahroni, Mensos saat ini Risma, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan PLT Gubernur DKI saat ini Heru Budi Hartono. Termasuk yang terbaru salah seorang loyalis Anies, Gays Khalifa juga sudah menyatakan mau maju sebagai cagup DKI 2024. Saya selalu siap nyalon gubernur DKI lewat jalur partai atau jalur independen, ujar Gays dengan nada sedikit pede. Ngeri. Doi beralasan kenapa mau ikut pilgub DKI karena ingin melanjutkan program Anies yang berbasis keadilan masyarakat yang belum tuntas. Asik. Lantas siapakah si Gays ini? Kok berani-beraninya mau nyalon gubernur DKI dan dari planet manakah dia berasal? Banyak netizen menyebutnya Tuyul Ancol karena ia pernah menjabat sebagai komisaris Ancol. Namun Ancol bukannya untung ada dia, tapi malah punya utang menumpuk sampai 1,4 triliun rupiah. Itulah kenapa disebut tuyul, karena selain kepalanya botak juga merugikan pihak lain. Hanya saja bagaimana mau bikin Ancol untung kalau kerjaannya main medsos melulu. Gays bisa dibilang lebih aktif main Twitter daripada bekerja, sehingga tidak berlebihan kalau dia disebut makan gaji buta selama menjabat sebagai komisaris Ancol. Gays yang seharusnya bertugas mengawasi direksi Ancol dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan memberi nasihat kepada mereka, malah sibuk membela Anies di Twitter. Orang yang mengkritik Anies pun dimaki-maki olehnya. Seperti ketum PSI Giring pernah dikatakannya kaum OD atau otak dikit, lantaran mantan vokalis Niji itu pernah mengatakan Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan pembohong seperti Anies. Kaum OD atau Giring selalunya bisanya cuma keluar-keluar monolog ketika beradu dalam diskusi, lalu dongo kemudian. Ujar Gays waktu itu melalui akun Twitternya miliknya @gayskhalifa. Padahal Anies memang pembohong kok. Rumah DP 0 yang katanya rumah tapak pasca dia jadi gubernur DKI berubah jadi rumah susun. Yang katanya rumah DP 0 itu untuk masyarakat berpenghasilan 7 juta rupiah ke bawah menjadi untuk warga yang berpenghasilan 14 juta rupiah ke atas. Program OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediain tempat usaha dan dicariin pembeli, hingga ia selesai jadi gubernur janji tersebut tidak pernah terrealisasi. Pertanyaannya apalagi itu namanya kalau bukan pembohong? Tapi bagi Gays, Anies adalah malaikat tak bersayap yang tidak punya salah sama sekali. Benar-benar manusia sempurna yang tidak ada noda. Yang salah itu adalah Giring Niji yang mengkritiknya. Dan yang punya noda itu adalah pendukung Jokowi. Jadi dia memang benar-benar loyalis Anies garis keras dan mengarah ke radikal. Akan tetapi karena kita tinggal di negara demokrasi yang setiap warga negaranya berhak untuk memilih dan dipilih, maka niat Om Gays mau nyalon gubernur DKI itu patut dihargai. Sama seperti kita juga patut menghargai Novel Bamukmin yang mau jadi cawapres Anies. Begitupun kita mesti menghargai model video klip lagu Manusia Bodoh yang dinyanyikan oleh Adaben, Aldi Taher yang juga mau jadi cawapres Anies. Meski kurang sreg di hati lihat mereka-mereka politisi digoreng dadakan itu, pasti setidaknya kita dapat hiburan. Lagian juga menghargaikan tidak mesti harus memilih. Kita hargai Gays Khalifa yang mau nyalon gubernur DKI, tapi kita pilih calon yang lain, tidak masalah. Hanya saja ini pula akibatnya kalau orang gak ngaca, bukannya mendapat dukungan dari warga dunia maya, si Gays yang mau turut berlomba merebut kursi DKI 1 itu malah kena sliding tackle oleh netizen. Berikut diantaranya. Ini parah nih, tutur pemilik akun Twitter @butonismo. KWKWKWK, ini sih lebih parah dari Anies. Lanjut pemilik akun Twitter @semihalim. Walaupun gue pendukung Anies tapi sangat tidak setuju sama si botak ini nyalon gubernur DKI. Tutur pemilik akun Twitter @fbryayan dengan nada jujur. Ternyata pendukung Anies ada saja yang gak setuju dia jadi calon gubernur DKI. Apalagi kader PSI. Ya Allah ya Robi, apalagi ini.
ungkap pemilik akun Twitter @atmos02862939 dengan nada terkejut dan langsung istighfar. Komennya lucu-lucu, kirain mundur dari kursi komisaris Ancol karena mau fokus membela Anies di medsos kayak MUI DKI yang bikin cyber army gitu. Ternyata mau nyalon gubernur DKI juga. Asli benar-benar kejutan. Mudah-mudahan habaib dan ulama semadura juga turut mendukung case mau maju di pilkada DKI ini. Bagaimana menurut Anda? Dua Menteri Nasdem tak hadiri rapat bersama Jokowi. Kode apakah ini? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebelumnya, Jokowi mengonfirmasi akan melakukan reshuffle kabinet sebelum pemilu serentak 2024. Akan tetapi, tidak dijelaskan kapan tepatnya reshuffle tersebut akan dilakukan. Tapi mulai muncul kabar bahwa reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat pada Rabu Pon. Entah siapa yang menggaungkan isu ini, tapi yang menjadi perhatian publik adalah apakah Menteri Nasdem akan menjadi korban reshuffle atau tidak. Pasalnya Nasdem saat ini sudah keburu dicap sebagai partai yang melenceng dari pemerintahan Jokowi. Jadi yang paling ditunggu publik adalah bukan siapa yang akan diganti siapa, tapi apakah Menteri Nasdem akan diganti atau tidak. Kodenya seperti terkuak dengan sendirinya di tengah isu reshuffle Rabu Pon. Jokowi hari ini menggelar rapat maraton dengan sejumlah menterinya secara terpisah di kompleks Istana Kepresidenan. Ada dua menteri dari Nasdem yang tidak terlihat mengikuti rapat tersebut, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya Bakar, yang terlihat diwakili oleh Wakil Menteri LHK Alwe Dohong dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Padahal rapat tersebut berkaitan dengan ketersediaan beras. Jokowi hanya memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Urusan Logistik Budi Waseso atau BUAS, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. BUAS hadir sebagai pihak yang akan melaksanakan operasi pasar. Zulkifli Hasan hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang stabilisasi harga. Arief Prasetyo hadir sebagai pihak yang akan menganalisis kebijakan terkait pangan. Nah, ketika BUAS ditanya soal ketidakhadiran Syahrul, dia tidak mau menjawab. Hanya bilang tidak tahu menau. Saya nggak tahu. Nggak ada hubungannya dengan itu, reshuffle kabinet, katanya. Aneh memang, padahal seharusnya Menteri Pertanian hadir karena berkaitan dengan masalah di bagian hulu. Wamen LHK Alwe Dohong juga ditanya mengenai ketidakhadiran Siti. No comment, kalau urusan itu no comment, kata Alwe yang menyebut Siti sedang ada kegiatan lain, yaitu terkait gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo. Jadi apakah ini adalah kode untuk reshuffle nanti? Kita tunggu saja dalam waktu dekat ini. Tapi kalau menurut prediksi saya, menteri dari Nasdem hampir pasti akan kena guncangan reshuffle. Tapi belum bisa dipastikan berapa banyak menteri dari Nasdem yang akan didepak. Bisa saja hanya 1, 2, atau bahkan semuanya diganti. Saya sudah bisa menebak menteri yang akan diganti, biasanya dari pos kementerian yang kurang penting. Tapi saya juga setuju dengan pendapat salah satu pengamat, saya lupa namanya, yang bilang Jokowi mungkin bakal menyisakan 1 menteri dari Nasdem. Menurut saya, itu bisa saja terjadi sebagai langkah antisipatif atau sebagai warning terakhir, sekaligus menjadi sebuah ketegasan yang tidak bisa ditawar-tawar bahwa mendukung pemerintah itu penting tanpa melenceng asal-asalan. Selama ini Nasdem selalu yakin Jokowi akan mempertahankan menterinya dengan alasan akan terus mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatan. Padahal gerak-gerik dan perilaku Nasdem makin terlihat melenceng. Selain itu, jika Jokowi memecat seluruh menteri Nasdem, sudah pasti Nasdem akan memanfaatkan momen ini untuk meniru jurus Papa Nobita. Baca mantan tukang prihatin dan play victim segila-gilanya. Memang akan mudah kelihatan bau politiknya jika mendepak semuanya. Jokowi pasti akan dinarasikan sebagai sosok pendendam dan baperan, asal main pecat kalau sudah tidak senang. Tapi kalau hanya mengganti 1 menteri saja rasanya kurang berefek, ada rasa tidak puas. Makanya mengganti 2 menteri dari Nasdem sudah cukup logis sekaligus menghindari persepsi publik akan adanya aroma politik. Sisakan 1 sebagai warning keras. Belum lagi pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi yang masih dirahasiakan isi pertemuannya. Bisa jadi salah satunya karena isu reshuffle dalam waktu dekat. Mungkin Paloh mengemis agar menterinya dipertahankan sekaligus dilema dengan dukungan terhadap Anies. Mungkin bagusnya lempar koin aja lah untuk menentukan mau dukung Anies atau Jokowi. Kita tunggu saja besok tanggal 1 Februari yang merupakan Rabu Pon.
Hari tersebut biasanya sering dijadikan hari di mana Jokowi mengambil keputusan penting. Semoga saja memang ada reshuffle biar publik tidak lagi menderita akibat kepanasan selama berbulan-bulan. Bagaimana menurut Anda?